Anda berada pagi hari ini, tema yang terpilih adalah mengenai geruduk DPRD DKI, pedagang protes Raperda KTR yang tidak adil. Dan kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kami. Yang pertama ini adalah Bapak Ali Mahsun. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Selamat pagi Pak Ali. Sejahtera. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, ini mengenai tema kita yang terpilih di pagi hari ini mengenai geruduk DPRD DKI pedagang protes Raperda KTR yang tidak adil. Ini sejauh ini informasi yang bisa Pak Ali bagikan seperti apa nih Pak? Mungkin terkait dengan update-nya? Yang pertama, saya sendiri kemarin memimpin aksi pedagang ke DPRD DKI Jakarta ya. Menolak pasal-pasal pelarangan jual rokok, baik eceran maupun zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, Raperda KTR DKI Jakarta. Juga menuntut dicabutnya perluasan kawasan tanpa rokok hingga kuliner dan pasar rakyat, dan kewajiban memiliki izin untuk berjual rokok. Jadi kami ini Asosiasi PKI Indonesia Perjuangan dan Pedagang DKI menolak pelarangan jual rokok, perluasan kawasan rokok, dan izin untuk menjual rokok. Kita tidak menolak kawasan tanpa rokok, begitu ya. Oke. Berarti sejauh yang ini kedua, baik Pak. diksi Raperda ini kan kawasan tanpa rokok, ya. Artinya secara diksional tidak boleh mengatur pelarangan jual rokok. Yang diatur adalah tempat-tempat atau kawasan tertentu orang tidak boleh merokok, gitu. Oleh karena itu secara diksional sudah tidak pada tempatnya. Sehingga kami menuntut kepada DPRD DKI untuk mencabut semua pasal yang mengatur penjualan rokok, perluasan kawasan rokok, dan keharusan memiliki izin untuk menjual rokok. Kenapa? Karena ini akan memberangus mata pencarian dan penghidupan asongan, kopi keliling, los-los di pinggir jalan, warung kelontong, pedagang pasar rakyat. Kita tahu di setiap gang dan jalan di DKI Jakarta ini hampir semuanya ada los-los pedagang dan hampir semuanya jualan rokok begitu. Kita khawatir jangan sampai ini bisa menimbulkan persoalan baru, membludaknya pengangguran, kemiskinan, dan kita tidak ingin jika ini dipaksakan oleh DPRD, kemudian apa yang terjadi Agustus Kelabu 2025 kemarin terulang kembali di Jakarta. Oleh karena itu, kami Asosiasi PKI Indonesia Perjuangan dan seluruh pedagang mendukung penuh Gubernur Pramono Anung yang kesekian kalinya menyatakan bahwa Raperda KTR DKI ini tidak boleh mengganggu usaha dan ekonomi UMKM, tidak boleh mengganggu ekonomi rakyat kecil begitu ya. Dan kemarin yang menerima Bapak siapa di DPRD DKI Pak, dan apa tanggapannya? Yang menerima kami adalah anggota DPRD, Wakil Sekretaris Komisi E, Bapak Joni Simanjuntak. Pada prinsipnya, Pak Joni Simanjuntak sebagai wakil rakyat, beliau sangat mendukung bahwa pasal-pasal ini harus dicabut dari Raperda KTR DKI. Memang ini sudah diputus sama Pansus, tapi masih ada pembahasan lagi, baik dengan antar DPRD di Badan Raperda maupun dengan eksekutif begitu. Intinya Pak Joni Simanjuntak akan memperjuangkan pasal-pasal pelarangan jual rokok ini
bisa dihapus dari Perda kawasan tanpa rokok DKI Jakarta. Oke, sejauh ini artinya masih menunggu keputusan atau bagaimana, Pak? Jadi yang pertama, ini baru tahapan pansus, ya, panitia khusus DPRD DKI Jakarta. Setelah itu akan dibawa ke Badan Perda DPRD DKI Jakarta, terus diberikan kepada eksekutif pemerintah, baru pengesahan oleh DPRD. Namun yang menandatangani Perda adalah Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu kita juga meminta kepada Gubernur Pramono Anung, ketika DPRD memasangkan kehendak, kita minta Gubernur tidak menandatangani Raperda KTR DKI Jakarta karena ini bertolak belakang dengan marwah kepemimpinan Pramono Anung sebagai gubernur yang sangat komitmen, sangat berpihak kepada rakyat kecil, PKL dan UMKM di DKI Jakarta. Oke, ini kan kalau dibaca mungkin ada beberapa tuntutan yang tadi Bapak sampaikan ya, menolak pasal-pasal larangan jual rokok, kemudian ada juga kewajiban memiliki izin untuk jual rokok. Ya. Kalau misalnya ini ternyata tidak dipenuhi sama dari pihak DPRD DKI atau mungkin dari DKI, apa yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman dari APKLI? Yang pertama, ini nanti prosesnya kan diputus di DPRD ya DKI Jakarta. Ketika pasal-pasal ini tetap ada di keputusan Raperda, sebelum ditandatangani gubernur, kami akan berkomunikasi, juga akan aksi unjuk rasa ke Balai Kota menuntut gubernur tidak menandatangani Raperda KTR DKI Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan pasal-pasal pelarangan jual rokok, kewajiban izin dan perluasan kawasan KTR di DKI Jakarta. Oke. Kalau misalnya ini waktunya sendiri, Pak, apakah memang ada timeline yang memang ditunggu sama teman-teman dari APKLI? Tenggat waktu sampai kapan dan bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Yang pertama, informasi yang kami dapatkan dari Pak Joni Simanjuntak bahwa atas aspirasi dari pedagang DKI Jakarta ini, kawan-kawan DPRD DKI Jakarta sudah banyak yang memahami atas tuntutan pedagang dan mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan di penentuan akhir. Kemudian kedua, Raperda ini memang harus diputus tahun ini begitu ya, tahun 2025. Insya Allah November akan dilakukan rapat hasil pansus, kemudian diberikan kepada Pemprov, setelah itu diputus di DPRD. Oleh karena itu, kita ikuti timing jadwal ini, dan kita kawal betul, dan kalau memang aspirasi kita tidak didengar, tentunya kita akan turun aksi damai kembali. Oke. Artinya sampai dengan saat ini mungkin teman-teman pedagang kaki lima masih menunggu keputusan ya Pak ya, masih berjualan seperti biasa dan karena belum ada keputusan gitu Pak Ali. Kawan-kawan masih tetap jualan di tengah keresahan, di tengah kekhawatiran, kehilangan mata pencarian, kehilangan penghidupan ketika Perda ini menjadi keputusan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu kami tetap dan terus mendampingi mereka serta mengawal agar pasal-pasal yang tidak sesuai dengan harapan 1,1 juta PKL UMKM di DKI Jakarta ini ujung akhirnya dicabut dari Raperda KTR DKI Jakarta. Oke, Pak, ada datanya nggak sih berapa banyak pedagang kaki lima yang ada di DKI Jakarta? Pedagang kaki lima di DKI Jakarta ada 650.000. 650.000?
itu ada asongan, ada kopi keliling, ada warung kelontong, ada los-los di depan rumah, los-los di pinggir jalan, di kawasan wisata, juga di pasar rakyat. Kalau total UMKM di DKI Jakarta di luar pedagang kaki lima ada 1,1 juta. Oh, oke. Ini lumayan banyak sekali ya Pak ya. Apa mungkin Pak Ali yang mau disampaikan ke teman-teman pedagang terkait dengan menunggu keputusan dari pihak pemerintah DKI? Apa yang mau disampaikan Pak Ali? Yang pertama, kepada seluruh pedagang kaki lima, tetap optimis, tetap jualan dengan tertib, jaga kebersihan, dan selalu berupaya keras agar usahanya mampu maju, berkembang, dan naik kelas. Kita sedang berupaya maksimal untuk memperjuangkan nasib dan masa depan kalian melalui pencabutan pelarangan jual rokok baik eceran maupun zonasi 200 meter di Raperda KTR DKI Jakarta. Insya Allah akan terwujud dan tidak mengganggu mata pencarian dan penghidupan kawan-kawan PKL di DKI Jakarta. Baik, kita tinggal tunggu keputusan terbaiknya Pak Ali ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali sudah bergabung di Jakarta Pagi ini. Sehat selalu Pak Ali, selamat beraktivitas kembali. Amin, amin. Dan demikian tadi pendengar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima.